Saputra sebagai petugas laboran. Saya Yordan. Saya Anggi. Saya sebagai temannya Mbak Elisa. Saya sebagai orang tua pasien. Saya Elisa, di sini saya berperan sebagai pasien. Saya Ika Wijayanti. Saya di sini sebagai perawat poli. Nama saya Esti, saya di sini berperan sebagai konselor. Saya Nina Sari Wulandari, berperan sebagai dokter. Maharani Puspitasari dari kelompok 1 berperan sebagai perawat ruangan. Saya Desi Kristiana sebagai editor. Saya Bella, saya berperan sebagai perawat. Pada suatu hari, Nona Erisa terjatuh sakit dan dibawa oleh keluarga untuk periksa ke rumah sakit. Nona Elisa, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Kebetulan apa? Ini loh, anak saya panas, terus diare. Sudah berapa lama, Dok? Panasnya berapa hari? Sudah 1 minggu juga. Ada sariawan? Sebelumnya coba lihat. Bisa dibuka? Maaf ya, terus. Oh, ada sariawan dikit ya. Makannya gimana? Nafsu makannya kurang banyak. Kurang ya? Ini sudah 1 minggu jam. Iya. Diare juga, diare berapa hari? 1 mingguan. Cuman ya kadang diare, kadang enggak. Cuman ya, 1 minggu itu sering gitu. Badannya lemas? Iya. Mual? Ada mual? Ada mual, makanya saya nggak nafsu makan. Gitu ya. Sebentar ya, saya panggilkan dokternya dulu untuk diperiksa. Ya, sih. Dokter, ini ada pasien atas nama Nyonya Nona Erisa. Nah, di sini dokter, dia mengeluh badannya panas sudah 1 minggu, ada diare, mual, tidak ada nafsu makan, ada sariawan juga dokter. Mungkin dokter atau lihat itu gimana dokter? Kita lihatin dulu, Pak. Ya, silakan dokter. Selamat sore, Bu. Kenalkan, nama saya Dr. Lina. Ini yang sakit yang mana? Suster, boleh pinjam status pasien? Ya dokter, ini silakan. Mbak Elisa, umurnya 32 tahun ya? Iya. Semuanya badan panas 1 minggu ya, Mbak? Iya, Ada mual, muntah, sariawan, tidak nafsu makan, dan ada batuk. Batuknya ini cenderung sering atau bagaimana? Sebelumnya memang pernah batuk, terus pernah periksa ke dokter. Heeh. Sekarang sudah berkurang, tapi masih batuk, cuma jarang-jarang. Oke. Ini dok fotonya. Oh, Mbak foto. Ya. Lebih enak, Bu, saya lihatnya. Oke, saya ambil dulu ya. Coba, Bu, saya lihat dulu sebentar. Oke. Bu, sudah mulai kapan ini, Mbak, fotomu? Baru 3 harian yang lalu dok. Ya, Tuhan. Itu. Bu, dari hasil fotonya memang ada masalah di kondisi paru-parunya. Cuma saya minta maaf, saya kepingin bicara sama mbaknya. Karena di mana usia pasien sudah 32, dia sudah tergolong sudah dewasa. Jadi ada beberapa privasi yang saya harus minta izin dulu ke pasien. Mbak Elisa, Ibu boleh tahu nggak untuk saya mau jelaskan kecurigaan saya apa, saya minta pemeriksaannya jenis apa? Karena kan Mbak Elisa sudah 32 tahun, Bu. Ini kan sudah dewasa. Jadi ada beberapa yang dia pun tidak boleh dikasih tahu ataupun dia ingin tahu sendiri. Bagaimana? Ya, nanti kita lihat dulu data penunjang laborannya. Kalau hasil fotonya ini saya lihat memang saya curiga ada beberapa ini. Jadi saya harus tegakkan dulu dengan pemeriksaan laboran lain ini. Bagaimana Mbak Elisa? Ibu boleh tahu atau tidak? Maaf ya Bu. Mbak Elisa,
dan keluhan penyertanya memang khas. Saya ingin ada beberapa laborat, salah satunya antibody, supaya kami tahu bagaimana kekebalan tubuh Mbak. Saya minta maaf, saya bukan menyinggung atau apa-apa, tapi kami ingin menegakkan diagnosa. Saya ingin mengobati, tapi Mbak juga minta tolong, kita saling sama-sama kooperatif. Gitu ya. Ada lab, nanti dari lab ini ada beberapa inform consent yang harus Mbak tanda tangani. Tujuan lab ini supaya kami tahu, karena ini gambaran paru-parunya, foto dadanya ini khas pada pasien yang kita jumpai biasanya. Tapi nanti saya bicarakan itu nanti, saya tidak berani melangkah ngomong lebih dalam, saya kepingin laborat dulu. Iya. Kalau untuk hasil tora fotonya itu kira-kira saya bisa menular enggak? Kalau hasil dari tora foto ini bisa menularkan untuk sementara waktu, karena ini dari 3 minggu yang lalu sudah ada bacaannya di miliar. Jadi coba kita lab juga aja ya Mbak. Nanti sambil kita pengobatan untuk paru-parunya mungkin perlu saya konsultan ke dokter paru-paru juga. Gitu ya. Nanti suster saya yang akan menjelaskan. Ada beberapa info konten yang harus Mbak tanda tangani. Ini dari dokter Tina, Mbak diperiksakan ini dan saya minta tanda tangan untuk persetujuannya ya. Silakan diisi ya Mbak. Ya. Sudah? Sudah selesai terus. Ya, sebentar ya Mbak, tunggu dulu ya, saya hubungi laborat dulu ya. Untuk periksakan. Permisi, Ya. Mbak, ini mau mengantarkan hasil laboratnya Nona Elisa. Oh iya, terima kasih ya. Ya, Bentar ya, saya teleponkan dokter. Tadi sudah keluar Mbak, coba saya lihat ya. Persis dengan saya Mbak. Kenapa dok? Ini dari hasil lab memang menunjukkan antibodi Mbak ini positif atau reaktif. Maksudnya itu antibodi untuk penyakit saya atau gimana ya? Jadi memang tadi seperti saya sampaikan, saya kepingin tahu antibodi, di mana fungsi antibodi ini seperti kami lihat cenderung ke penyakit HIV atau tidak. Jadi dari hasilnya memang Mbaknya reaktif. Sama keluhan penyerta yang Mbak sampaikan ke saya ada indikasi Mbak untuk rawat inap. Jadi terserah Mbak mau menyampaikan ke ibu atau bagaimana. Nanti ada beberapa informasi juga yang harus Mbak tanda tangani. Mbak menghendaki informasi ini lepas atau diberikan ke siapa saja. Yang penting sekarang Mbak harus opname dulu. Hasil antibodi ini hasil lab lain gimana dok? Normal atau? Dari hasil lab lainnya juga leukosit-nya menunjukkan nilai yang melebihi nilai batas nilai normal. Tidak apa-apa, nanti kami obati. Yang penting Mbaknya harus semangat. Kira-kira saya bisa sembuh nggak ini dok? Nanti kita lihat dulu. Kalau sembuh saya rasa tidak, tapi kita bisa mengendalikannya. Seperti itu ya. Nanti ada info konsen ya Mbak. Nanti yang harus ditandatangani ya. Lebih baik mama saya nggak usah tahu deh dok. Saya takut banget sama mama dok. Takut marah ya. Iya. Kira-kira kamu ini kenaknya dari mana? Ini dok, saya kan dari keluarga broken home. Oh, Mama sama papa udah pisah saat saya masih SMP kelas 1. Kemudian ya dari itu mama pun sibuk
sibuk sama bisnisnya sendiri. Jadi saya ya suka-suka saya main sama teman-teman. Ya kalau tidak masalah. Setiap orang kan punya masa kelam. Tapi bagaimana kita menutupi masa kelam itu untuk melangkah yang lebih baik lagi. Mungkin nanti kamu juga saya perlu konsultan ke konseling ya, supaya lebih menerima, lebih bagaimana ya, intinya bersyukur lah intinya. Ini sudah terjadi ya sudah, kita jalani ya, jangan tetap semangat ya Kak. Sus, nanti tolong ikut konselnya ya, seperti biasanya. Dia ada tanda tangan. Mbak, saya tinggal dulu ya, nanti sama suster saya. Iya, baik. Terima kasih dokter. Terima kasih. Bu, tadi sudah dijelaskan sama dokter Lina. Jawabannya sudah jelas ya. Nah, ini sama dokter Lina disuruh MRS ya. Sudah ada persetujuan tadi kan sudah ditandatangani. Saya hubungi ruangan dulu ya. Ruangannya siap atau tidak? Iya, halo. Ruangannya sudah siap. Bu, ruangannya sudah siap. Oh, sekarang bisa saya antar? Oh, iya dokter. Selamat sore, suster. Ya, sus. Ini ada saya mau mengantar pasien yang atas nama Lina Erisa. Pasiennya oh, ya baik. Sudah lima ya, berkas-berkasnya sudah Iya. lengkap semua ya. Sudah? Foto, laboratorium, Sudah, ini nomor kita persetujuan juga ya. Suster Mama, pasiennya bisa diantar ke kamar pasien. Ya, baik Bu. Nona Erisa, mari saya antar ke kamar ya. Terus. Iya Bu, sebelumnya silakan bulan dulu. Nona Elisa dengan Ibu, saya Suster Maharani, saya Dina sore. Saya dinas mulai jam 4 sore sampai jam 9 malam ya. Ibu sama Mbak Elisa sekarang berada di kamar Parto 1A. Nanti kalau perlu apa-apa tinggal tekan bel dan selama di sini pasiennya sudah dijaga tinggal sendirian. Nah, untuk waktu tidur dokternya nggak mesti kadang pagi, siang ataupun malam, yang jelas tinggal 1 kali. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Kan musim pandemi jadi yang jaga maksimal 1 orang. Boleh giliran nggak? Boleh bergiliran tapi sudah punya swab antigen ya Bu. Apa ada rencana untuk pergantian? Iya, soalnya di rumah ada anak kecil. Oh ya, tapi pasiennya tetap harus ada yang jaga, nggak bisa sendirian. Ya. Mungkin saya bisa berbicara dulu dengan Nona Elisa karena saya kan perlu anamnesa dulu. Saya mau tanya-tanya untuk lewat penyakitnya sebelum masuk di sini bagaimana. Meskipun tadi sudah ditanya sama dokternya, kita kan perlu untuk melaporkan kondisinya ke dokter. Bagaimana kondisinya sekarang? Apa ada keluhan? Loh, kenapa Mbak Elisa? Saya merasa bersalah sama mama, Oh iya, saya tahu perasaannya. Supaya jangan terlalu diambil hati atau dibesar-besarkan dulu dalam ininya ya masalahnya. Apa mbaknya perlu ini untuk lebih tenang? Kita di sini ada tim pastoral konseling, jadi mbaknya bisa cerita biar mbaknya itu lebih rileks, lebih tenang. Terus kan ininya kan juga enggak selalu mbaknya saja yang memendam, nanti kan pasti suatu saat kan bisa ketahuan seperti itu. Lebih baik sekarang konsultasi dulu dengan tim pastoral kami, nanti untuk penyampaiannya nanti akan dibantu dengan tim pastoral kami untuk orang tuanya. Pasti kan nggak mungkin ini hanya Mbak Elisa saja kan yang menanggungnya ya. Tapi kalau mama tahu kan kasihan Gus. Iya kami tahu, tapi kan
enggak semuanya enggak sampai saja yang memendam. Apa perlu ada orang lain selain Anda yang tahu, selain Mama yang tahu, mungkin ada ya? Kayaknya teman-teman saya juga perlu tahu sih biar mereka ngerti kalau pergaulan kita selama ini itu salah. Apa Mbak Elisa yakin kalau temannya itu bisa memendam ceritanya Mbak? Apa enggak lebih baik orang tuanya dulu yang tahu? Kayaknya enggak dulu kalau orang tua sus. Saya takut orang tua saya nanti malah shock, malah kepikiran. Kayaknya mending teman saya dulu aja. Oh ya baik, tapi saya tetap meminta surat persetujuan ya. Untuk tim pastoralnya bagaimana? Konsultasi dulu ke tim pastoralnya, lalu nanti selanjutnya bagaimana? Iya, sebaiknya gitu aja dulu. Oh ya, baik. Saya boleh minta tanda tangannya kalau bersedia melakukan tindakan pastoral konseling ya Bu. Mbak Elisa. Ya baik. Sudah Mbak Elisa jangan ini ya bersedih berlarut ya. Berkondisinya lebih baik. Ya. Selamat pagi Mbak Elisa. Selamat pagi Mbak Elisa. Mbak Elisa ini saya memperkenalkan suster istri sebagai tim pastoral dari rumah sakit kami. Ya. Nanti Mbak Elisa bisa cerita semua apa yang dirasakan Mbak Elisa ke suster istri ya. Saya tinggal dulu ya Mbak Elisa. Selamat pagi mari Bu istri. Iya, mereka bersedih ya. Gimana? Saya merasa berdosa sama mamaku. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak, kenalan dulu ya. Ini suster istri di sini. Suster bertugas untuk menjadi tim pastoral care di rumah sakit ini. Nah, jadi kalau Mbak Elisa berkenan mau mengungkapkan apa yang kakak ingin rasakan, apa yang kakak sedihkan, yang membuat kakak jadi galau itu apa? Mungkin dengan bercerita itu bisa membuat suasana hati itu menjadi lebih lega, kayak gitu. Ya, gimana? Boleh ya, suster istri mendengar apa yang menjadi gangguannya kakak? Sekarang cerita apa aja? Suster siap untuk bagaimana? Setelah kemarin dijelaskan sama dokter, sebenarnya saya hasil laporan saya katanya saya ada infeksi dan yang paling utama itu HIV. Tahu saya HIV itu berat banget itu. Untuk nanti gimana kedepannya saya, kerjaan saya, terus adik saya di rumah, belum ada orang tua saya kalau makanya ke orang tua saya kan nggak aku boleh tahu hasil yang sebenarnya. Teman saya gimana? Yang jelas mungkin mereka kan nggak perlu periksa kayak saya. Gitu ya Kak. Mungkin ada yang diungkapin lagi sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi yang saya mungkin harus tahu. Mungkin pergaulan saya ini imbas dari orang tua saya ya. Kenapa? Mama papanya kenapa? Mereka bisa mulai saya SMP. Jadinya mama sudah sibuk sendiri dengan bisnisnya. Melakukan adik sama mbaknya di rumah. Jadi aku yang main sendiri aja. Mulai SMA itu aku udah jauh sama orang tua. Oke, kalau memang begitu ceritanya, ini suster berterima kasih kalau sudah Mbak Elisa sudah menyampaikan unek-uneknya kepada suster. Memang tujuannya suster datang ke sini ingin membantu supaya Mbak Elisa itu menjadi lebih tenang,
tidak gelisah, jadi lebih bisa long. Tujuannya suster kesini membantu seperti itu. Dan secara pribadi begini Kak, karena semua nggak bisa menyalahkan takdir ya, semuanya itu ada jalan hidupnya masing-masing. Jadi yang lalu ya berlalu, sekarang kakak harus tetap semangat. Namanya manusia itu tidak sempurna, manusia itu punya dosa, punya salah, tetapi itu bukan menjadi acuan buat hidup kita untuk kita lebih toleran. Tapi kita harus bangkit. Mungkin kita punya kesalahan di masa lalu, tapi ya sudah, apa yang kalau sudah tahu kondisinya seperti ini, apa kita mau menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Walaupun dengan kondisi sakit seperti ini, mohon maaf, dengan HIV yang tetapi HIV tidak bisa disembuhkan, bagaimana ketakutannya Mbak Elsa saya sangat mengerti, tapi yakin dan percaya semuanya itu ada jalan hidupnya masing-masing. Sekarang Mbak Elsa pilihannya mau bagaimana. Oke, yang lalu biar berlalu. Yang penting kita menuju ke depan apa yang harus kita lakukan. Kalau Mbak Elsa ingin menjadi lebih baik, ada jalannya. Walaupun istilahnya HIV itu tidak bisa disembuhkan, tetapi ada perbaikan apa? Diri kita pribadi. Mungkin kita harus menata hubungan baik dengan orang tua, yang awalnya itu orang tua itu jauh karena kesibukan dan segala macam. Nah, dengan begini Tuhan itu punya cara, gitu ya. Tuhan punya cara. Kalau kakak pengen, aku ingin dibantu, mungkin suster bisa membantu dengan memberikan apa ya, masukan supaya kakak bisa lebih menerima kondisi ini. Kayak gitu, harus menerima dengan apa ya? Dengan kita mendekatkan kepada Tuhan, kita berdoa. Kakak agamanya apa? Saya Muslim. Kalau kakak Muslim, jalankan apa yang menjadi kewajiban. Sholat, walaupun tidak 5 waktu, bertahap nanti lama-lama menjadi 5 waktu. Yang kedua, hubungan dengan orang tua harus diperbaiki. Yang penting itu dulu, menerima memang tidak mudah, tapi kalau kakak ingin menjadi lebih baik, yaitu langkahnya. Tapi kalau tidak menjadi lebih baik, ya sudah. Tapi efeknya akan menjadi lebih buruk, bisa iya, kayak gitu. Jadi kalau memang punya niat lebih baik, satu, kakak harus perbaiki sholatnya kakak. Dengan kita sholat itu kepada Tuhan itu pasti ada jalan. Dalam diri kita itu ada ketenangan dalam hati. Setelah kita memperbaiki ibadah kita, terus kita perbaiki komunikasi dengan orang tua, kayak gitu. Mungkin suster akan bisa membantu, mungkin akan membantu ya, sedikit membantu dengan untuk bicara dengan orang tua. Mungkin awalnya takut ya, tapi terserah ke Mbak Elsa berkenan untuk suster mungkin bisa membantu supaya niatnya kakak ini untuk menjadi plong, nggak ada yang disembunyikan. Nanti mungkin suster akan bantu ngomong ke orang tuanya, paling tidak itu dulu supaya kakak tidak merasa sendiri. Saya yakin dan percaya seorang ibu itu tidak akan merusak anaknya. Kakak tahu harimau, dia itu kan pemakan daging, tapi dia nggak pernah kan makan anaknya sendiri. Yakin percaya itu, semuanya Tuhan itu sudah membantu. Ya, kalau kakak berkenan, nanti suster bicara dengan orang tua, sehingga kakak itu menjalani ini nggak sendiri. Jadi harus ada yang menemani, gitu ya. Ya, penyesalan pasti ada di akhir, tapi yakin dan percaya bahwa semuanya ini proses dalam hidup. Jadi banyak kok pasien-pasien yang HIV itu yang sembuh dalam kondisi dia kondisi lebih baik, lebih produktif, dia bisa bekerja, dia mempunyai keluarga. Gitu. Ya, kalau berkenan nanti susah bicara dengan orang tuanya Mbak Elisa. Ya, nanti pastikan enggak siap ya. Ya, saya usahakan bantu doa, semoga harapan kita sama-sama menjadi lebih baik. Ya, nanti kalau sudah ngobrol sama mama, nanti mama kita ajak ke sini ngobrol. Ya, terima kasih buat hari ini. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan, nama saya Suster Isti. Saya di sini sebagai tim pastoral care yang ada di rumah sakit ini. Iya, jadi tadi itu sudah berbincang-bincang dengan Mbak Elisa, putrinya Ibu. Maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Andi. Ibu Andi, oke.
Bu Anggi tadi suster sudah berbicara dengan Mbak Elisa dan saya melihat dia tertekan, kecewa, takut, gelisah, seperti ada beban berat di dalam hidupnya. Saya Kenapa ya suster? Iya. Soalnya anaknya itu tertutup, nggak pernah cerita sama saya. Makanya suster mengajak ibu ngobrol di sini, kita bertukar pikiran, menginfokan kalau memang Mbak Elisa setuju untuk cerita tentang apa yang menjadi permasalahannya Mbak Elisa. Jadi, tapi ibu harus berjanji kalau memang sudah tahu, ibu harus support Mbak Elisa. Sakitnya parah kan? Kalau parah ya nanti ibu tahu sendiri. Yang penting ibu tidak boleh memojokkan Mbak Elisa. Ibu harus berjanji selalu mendampingi Mbak Elisa, selalu support ke Mbak Elisa. Iya lah, saya jauh anak-anak saya dari kecil tak gembol kok kadang nampak di itu Saya yakin dan percaya seorang ibu itu akan mengasihi anaknya. cuman kok tertutup gitu, nggak pernah cerita, nggak pernah curhat. Iya, jadi ibu berjanji ya setelah tahun ini ibu tidak akan marah dengan Mbak Elisa, tapi selalu support dengan Mbak Elisa. Jadi ceritanya Mbak Elisa itu bercerita ke saya kalau dia punya masalah broken home. Memang ibu sama bapak sempat pisah. Iya. Nah itu yang membuat Mbak Elisa kecil sih, bapaknya yang meninggalkan kami. Terus waktu itu ya anak-anak sedang masih si Mbak Elisanya itu masih usia remaja, mungkin masih cari jati diri lah. Namanya rumah tangga tidak bisa dipertahankan ya bagaimana lagi, bapaknya sudah nikah lagi seperti itu. Iya, jadi itu yang menjadi masalah sebenarnya karena broken home itu. Jadi mungkin ibu karena kondisinya seperti itu fokus kepada ibu sendiri, bapak juga punya masalah sendiri sehingga Mbak Elisa merasa sendiri. Dia punya masalah dan dia melampiaskan kesendiriannya itu dengan bergaul dengan teman-temannya. Dia juga mengatakan kepada saya kalau dia minum obat-obat seperti narkoba, pergaulan bebas, iya itu ya memang berat, tapi ibu harus tahu dan Mbak Elisa itu tahu kalau kondisinya seperti ini dan mengizinkan ibu harus tahu. Makanya dia nggak pernah cerita. Iya Bu, makanya mungkin saya bisa membantu untuk menjadi jembatan untuk mengkomunikasikan ini. Tapi sekarang kondisinya gimana sih? Kalau saya lihat dari awal sebelum bercerita dan dibandingkan dengan setelah bercerita, dia ada sedikit plong, agak lebih sedikit lega, Tapi sakitnya bisa disembuhkan nggak Sul? Kalau secara medis tidak bisa disembuhkan, tetapi kondisinya dia bisa menjadi lebih baik. Dengan apa dia bisa lebih produktif? Semuanya itu tergantung imunnya Mbak Elisa sendiri. Makanya di sini support dari orang tua itu sangat membantu Mbak Elisa dalam proses penyembuhan. Mungkin tidak berani cerita ke ibu, dengan saya tadi bercerita. Jadi dia ada harapan supaya mungkin saya bisa membantu menyampaikan ke ibu kalau Mbak Elisa itu butuh support seorang ibu kondisi saat ini. HIV itu Bu, dia itu tidak ada obatnya sebenarnya, tetapi dengan support keluarga mungkin ada obat yang bisa membantu supaya kondisinya menjadi lebih baik. Tapi intinya support dari keluarga itu sangat membantu untuk proses penyembuhan. Begitu Ibu. Jadi saya berharap mungkin dalam harapan Mbak Elisa itu bisa membantu, mungkin akan
Ibu pasti shock kondisi seperti ini. Siapa yang mau, tapi bagaimana lagi? Salah satunya support ibu yang bisa membantu Mbak Elisa menjadi lebih baik dalam penyembuhan. Itu ya Bu, kalau ibu berkenan nanti kita ngobrol bertiga supaya Mbak Elisa menjadi lebih kuat ya. Itu ya Bu Anggi, mari kita bertemu dengan Mbak Elisa ya. Mari. Iya. Saya bantu. Ya Allah, aduh, kakak saya seorang ibu, saya kamu sudah dipikir, Pak Minggir kono. Saya semangat yo. Sendal sehat ngajari mama, kok nek sampean ora ketemu ngajari mama. Yo, wis gak apa-apa. Cerita tandun, anu apa-apa kuwi nduk, ya. Ya Mbak Elisa itu sudah tahu dan apa yang menjadi ketakutan Mbak Elisa itu tidak terjadi kan? Karena semuanya itu kekuatan doa juga. Wis Ya. apa-apa, wis semangat ya. Wis saiki wis berobat wis bener ya. Ya, saya yakin dan percaya Semangat Mbak ya. Elisa cepat sehat. Banyak pasien juga seperti ini. Tapi yang bisa menyembuhkan itu adalah semangatnya dia diri sendiri. Gitu ya. Mbak Elisa nggak sendiri. Ada mama, ada suster. Ya, nanti ada teman-teman juga yang support. Tapi sekarang harus bergaul dengan Cerita ya nduk ya, ya. bergaul dengan teman yang baik ya. Jangan semakin dalam lagi, nanti semakin rusak nanti badannya ya. Gitu ya Bu. Mungkin bisa Makasih ya, kami Bu, tinggal ya. nanti jadi bisa ngobrol-ngobrol, cepat sehat, bersemangat. Ya, jangan lupa untuk dikuatkan ibadahnya. Ya, itu ya Bu Anggi. Kami Makasih ya, pamit Bu, dulu ya. ya. Terima Terima kasih ya. kasih